Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali praktikum latihan ujian akhir semester mata kuliah Lab Sistem Berbasis Data 1 menggunakan Microsoft Access 2007. Nah, caranya yang pertama kita buka aplikasi Microsoft Access-nya. Kemudian kita akan membuka database latihan UAS yang telah disediakan. Kita klik dokumennya, kemudian kita klik open. Nah, pada latihan UAS ini, database-nya itu sudah tersedia 3 buah tabel. Nah, yaitu tabel gaji, tabel jabatan, dan tabel karyawan. Nah, masing-masing dari tabel ini sudah diisi datanya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perelasian dari tabel ini. Caranya, kita close dulu semua dari lembar kerja tabel ini. Kemudian kita ambil menu Database Tools. Kemudian kita klik Relationship. Nah, di sini sudah ada 3 buah tabel. Tinggal kita akan melakukan perelasian. Kita klik yang bagian NIC pada tabel karyawan. Kita klik tahan, kemudian kita tarik ke bagian NIC di tabel gaji. Nah, hingga di sini sudah sama fieldnya, kemudian kita centangkan bagian inverse dengan cascade update related fields-nya. Kemudian kita klik create. Nah, hingga seperti ini ada garis perelasian one to many. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perelasian dari kode jabatan dari tabel jabatan ini. Kita klik tahan, kemudian kita tarik ke bagian kode jabatan di tabel karyawan. Nah, kemudian kita centang dari kotak 1 dan kotak 2, kemudian kita klik create. Nah, jika sudah selesai, kita klik save. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah query. Caranya, kita klik menu create, kemudian ambil query design. Nah, di bagian show tabel ini, kita ambil ketiga tabel ini, kita tekan tombol shift dan tanda panah ke bawah hingga ketiganya terblok. Nah, kemudian kita klik add dan close. Nah, selanjutnya kita akan mengambil beberapa fields yang akan kita gunakan untuk laporan. Misalnya, kita akan mengambil field kode gaji, kita double klik saja. Kemudian bulan, NIC, kemudian nama karyawan, selanjutnya jabatan, kemudian gaji pokok, bonus, dan potongan. Selanjutnya, kita akan membuat total gaji. Nah, total gaji ini menggunakan rumus. Nah, kita letakkan di bagian akhir dari kolom potongan gaji. Kita letakkan kursornya, kemudian kita ambil boulder. Kemudian kita tulis dari total gajinya, total gaji, kemudian spasi dan titik 2, spasi, kemudian kita masukkan rumusnya. Yang pertama itu dari gaji pokok. Gaji pokok itu terdapat di tabel jabatan. Nah, kita double klik saja, kemudian hapus yang bagian XPR ini, meletakkan lagi kursornya setelah gaji pokok, kemudian ditambah dengan bonus, itu terdapat di tabel gaji, klik bonus, kemudian dikurang dengan potongan. Nah, karena di sini mempunyai 2 operator, jadi yang pertama kita selesaikan itu adalah pertambahan. Jadi di sini kita tambahkan tanda kurung biasa dari awal jabatan ini ke bagian akhir dari bonus. Nah, kurung. Jika sudah selesai, kita klik OK. Nah, kemudian kita save atau Ctrl S. Nah, kemudian kita simpan dengan namanya key gaji karyawan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan gaji per bulan dengan parameternya bulan. Nah, sebelum kita membuat laporan, kita akan membuat sebuah query berparameter.
caranya kita akan mengcopy dari query gaji karyawan, kita klik kanan, ambil copy, kemudian kita klik kanan lagi, ambil paste. Nah, ganti namanya jadi gaji parameter. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mendesain dari key gaji ini ataupun membuat parameternya. Kita klik bagian key gaji parameter, klik kanan, ambil design view. Nah, kita akan membuat parameter berdasarkan bulan. Nah, kita letakkan kursor kita berada di kolom bulan di baris kriteria ataupun di bawah tanda checklist ini. Kemudian kita tulis rumus parameternya itu tanda kurung siku, kemudian kita tulis bulan dan tutup dengan kurung siku. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, kita akan membuat parameternya. Kita klik yang bagian paling bawah ini, kemudian kita tulis bulan. Ini tulisannya sama dengan rumus di bagian query ini. Kemudian data tipenya itu kita ambil di bagian teks, kemudian klik OK. Jika sudah selesai, kita save. Kemudian untuk melihat apakah query parameter ini sudah betul, kita lihat di bagian key gaji ini, kita klik open. Nah, dia akan meminta bulannya, misalnya itu September spasi 2020, klik OK. Nah, dia secara otomatis sudah terisi karena kita sudah membuat query-nya. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan. Kalau untuk membuat laporan, kita ambil di menu Create, ambil Report Wizard, kemudian pastikan di bagian tabel ini kita sudah ambil query-nya key gaji parameter. Nah, kemudian kita akan memasukkan beberapa field yang akan kita gunakan pada laporan, yaitu kode gaji, kemudian NIK, nama karyawan, kemudian jabatan, gaji pokok, bonus, potongan, dan total gaji. Kemudian kita klik next. Nah, pastikan yang di sini yang ada tanda warna biru berarti dia itu melakukan grouping. Karena di laporan parameter itu kita tidak memakai grouping, jadi kita hapus ataupun kita kembalikan ke fieldnya dengan klik yang tanda kecil ini, tanda kecil, tanda panah kecil. Nah, kemudian kita klik next, kemudian kita urutkan berdasarkan kode gaji, kemudian kita klik next lagi. Nah, di bagian layoutnya kita ambil yang tabula dan orientationnya itu landscape. Nah, kemudian kita klik next, nextkan lagi, kemudian yang terakhir kita buat namanya laporan key gaji parameter, klik finish. Nah, kita akan mendesain, jadi kita close dulu atau cancel, kita klik OK, kemudian kita akan mendesain. Nah, yang pertama kita akan membuat tulisannya dulu. Kita ambil label, kemudian kita tulis rental mobil, kemudian kita buat nama jalannya. Yang terakhir nama laporannya yaitu laporan gaji karyawan. Nah, selesai itu kita akan mengedit tulisan ini, kita blok, kemudian pilih fontnya, kemudian size-nya berapa, kemudian kita tarik. Nah, seperti ini. Kemudian kita letakkan di bagian center ataupun tengah. Kemudian kita edit lagi yang bagian tulisan jalannya. Kita perbesar. Kemudian yang terakhir nama laporannya. Kita letakkan bagian tengah.
selanjutnya kita akan membuat warna pada report header ini. Kita klik property sheet. Nah, bagian back color kita pilih warnanya, terserah warna apa yang kita mau. Kemudian kita akan memasukkan gambar, kita klik logo saja, kemudian kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Nah, kita klik gambarnya, kemudian kita klik OK, dan kita perbesar. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat nama bulan yang akan kita masukkan. Jadi di sini secara otomatis tampil. Caranya, kita ambil yang text box, kita tempatkan di bawah nama laporan ini, kemudian double klik yang bagian unbound ini. Nah, di bagian data itu control source-nya itu kita pilih berdasarkan bulan. Nah, kemudian di bagian sini kita ganti namanya bulan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan garis pinggir pada fill ini. Caranya kita blok, kemudian kita pilih warnanya dan jenis ketebalannya. Yang ini bagian totalnya, ataupun kita akan perkecil space-nya. Nah, kita tinggal tarik saja. Nah, hingga seperti ini tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat total gaji. Nah, caranya kita di bagian report footer ini kita tarik ke bawah hingga ada space-nya yang warna putih ini. Kemudian kita klik bagian total gaji ini. Nah, yang di bagian detail. Nah, kita klik hingga dia terblok bergaris orange ini. Kemudian kita klik yang sigma totals. Ambil yang sum. Secara otomatis dia akan muncul rumusnya. Kemudian kita buat judulnya itu total keseluruhan. Nah, total keseluruhan. Kemudian kita tempatkan di bagian atasnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan dari laporan gaji karyawan ini, yaitu bisa kita double klik saja bagian laporan ini, atau kita klik kanan ambil open, ataupun kita klik yang bagian buku yang warna hijau ini. Nah, terserah. Yang saya akan klik itu yang bagian bukunya. Nah, kemudian kita masukkan bulannya itu misalnya bulan September, kemudian spasi 2020, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah tampil ada 3 buah data yang datanya itu dari bulan September 2020, dan di bagian atas ini itu secara otomatis tampil dengan parameter bulan yang kita inputkan yang tadi, dan total keseluruhannya itu sudah tampil secara otomatis. Nah, baiklah teman-teman, itulah caranya membuat sebuah laporan gaji karyawan pada latihan ujian akhir semester ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.